Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pembelajaran yang kita laksanakan saat ini merupakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif kerjasama antara Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mendesain dan mengelola layanan jasa. Poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu bagaimana mendefinisikan jasa dan bagaimana jasa berbeda dari produk fisik. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu apa definisi dari jasa. Menurut Kotler dan Keller, jasa adalah tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu dan produksinya tidak terikat pada suatu produk fisik. Dari definisi tersebut, ini dapat dikatakan bahwa jasa merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud fisik tanpa memindahkan hak milik apapun atau bertujuan memenuhi keinginan pihak yang dilayani. Jasa memiliki karakteristik yang membedakannya dari produk. Beberapa karakteristik jasa secara garis besar terdiri dari pertama, intangibility atau tidak berwujud, yang kedua, inseparability atau tidak terpisahkan, yang ketiga, variability atau bervariasi, yang keempat adalah perishability atau tidak dapat disimpan. Karakteristik yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jadi, tidak seperti produk fisik yang berwujud, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, atau dicium sebelum jasa ini dibeli oleh konsumen. Contohnya, seseorang yang melakukan prosedur bedah plastik ini tidak dapat melihat hasilnya sebelum mereka membeli paket atau melakukan tindakan operasi plastik tersebut. Jadi, karena mereka dokter dan pasien yang tidak mengetahui hasilnya sebelum mencoba tindakan operasi plastik tersebut, maka tingkat ketidakpastian atau risiko menjadi sangat tinggi. Sehingga untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, maka konsumen akan mencari atau melihat petunjuk-petunjuk akan kualitas dengan mengambil indikasi dari tempatnya, eksteriornya, bagaimana eksteriornya, kemudian orang, peralatan apakah canggih, bahan komunikasi, simbol, atau harganya. Nah, karena jasa ini tidak berwujud dan berisiko cukup tinggi, tugas dari penyedia jasa adalah bagaimana mengelola bukti-bukti atau petunjuk kualitas ini untuk berusaha mewujudkan jasa yang tidak berwujud tersebut. Jadi, mencoba memberikan wujud pada jasa yang tidak berwujud. Karakteristik jasa yang kedua adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan dengan penyedia jasanya. Contohnya adalah jasa makeup artist. Jadi, makeup artist harus ada pada saat jasa tersebut akan diberikan pada konsumennya. Berbeda dengan produk fisik, di mana si produsen produk fisik tidak harus hadir. Produk fisik dapat didistribusikan melalui distributor, namun tidak demikian dengan jasa. Tidak ada distributor jasa. Jadi, penyedia jasa sendiri seperti makeup artist ini mereka harus hadir dan langsung memberikan jasanya pada konsumen. Nah, karakteristik yang ketiga adalah bervariasi atau variability. Kualitas dari jasa sangat tergantung pada siapa yang menyediakan jasa tersebut, di mana dan kepada siapa jasa tersebut diberikan. Contoh, apabila dokter memberikan treatment pada pasien, di mana mengharuskan pasien untuk tetap diam, tidak bergerak,
Nah, misalkan di sini ada dua jenis pasien, ada yang tenang dan kurang tenang. Jadi hasilnya pasti akan berbeda antara pasien satu dengan yang lain. Jadi ini menaikkan bagaimana tingginya variasi dari satu jasa, tergantung pada siapa yang menyediakan, kepada siapa yang disediakan, kapan dan di mana jasa tersebut disediakan. Nah, terdapat 3 langkah bagi penyedia jasa untuk meningkatkan kualitas atau quality control dari jasa untuk mengurangi variasinya. Yang pertama, berinvestasi pada prosedur perekrutan yang baik dan juga pelatihan yang baik. Yang kedua, memberikan standar pada layanan. Dan yang ketiga, memonitor kepuasan konsumen dengan melihat saran-saran dari konsumen atau juga bisa dari survei pelanggan. Karakteristik jasa berikutnya adalah perishability atau tidak dapat disimpan. Contohnya kamar hotel. Nah, kamar hotel yang digunakan sebelum dipesan ini tidak dapat disimpan setelah selesai menginap. Jadi kamar hotel akan kosong jika tidak dihuni. Karena jasa tidak dapat disimpan, hal ini dapat memunculkan permasalahan ketika permintaan berfluktuasi. Jadi contohnya adalah pada penyedia jasa make up, pada saat permintaan meningkat, misalnya ini pada saat musim wisuda, di mana banyak calon wisudawan yang membutuhkan jasa make up artis, artinya demand sedang naik atau permintaan sedang naik, tapi secara kapasitas make up artis yang dimiliki salon adalah tetap, sehingga salon akan mengalami kesulitan untuk melayani tambahan dari konsumen karena adanya tambahan demand tersebut. Nah, langkah untuk mengatur demand agar tidak berfluktuasi atau tidak membludak, yang pertama ini adalah memberikan diferensiasi pricing atau penetapan harga yang berbeda-beda. Jadi strategi ini akan dapat memindahkan permintaan dari masa-masa di mana permintaan tinggi akan dipindahkan ke masa-masa permintaan rendah. Nah, kemudian yang kedua adalah penuhi dengan menciptakan atau mendorong permintaan pada jam-jam yang tidak sibuk. Contohnya adalah bagaimana McDonald mereka memperkenalkan breakfast service. Jadi menu-menu breakfast yang disediakan oleh McDonald sampai dengan jam 11. Jadi ini akan mengurangi penumpukan konsumen pada jam-jam makan siang. Cara yang ketiga adalah menyediakan jasa komplementer atau layanan komplementer. Contohnya adalah bagaimana restoran menambahkan cocktail lounge untuk para konsumen yang hanya mengkonsumsi minuman saja. Jadi tidak ada penumpukan atau tidak membludak di tempat makan atau area makan. Nah, yang keempat adalah menerapkan sistem reservasi. Jadi sistem reservasi ini bertujuan untuk mengelola level permintaan agar mereka tetap stabil atau tidak menumpuk. Berikutnya adalah bagaimana menyeimbangkan penawaran dengan fluktuasi dari permintaan. Nah, cara yang pertama ini adalah menghitung atau merekrut karyawan part-time. Yang kedua adalah rutinitas pada waktu-waktu sibuk atau peak time efisiensi. Yang ketiga ini adalah bagaimana mendorong konsumen untuk ikut berpartisipasi sehingga ini dapat mengurangi beban kerja dari penyedia jasa. Yang keempat ini menyediakan fasilitas untuk mendukung ekspansi di masa depan. Contohnya ini taman hiburan. Jadi mereka ini membeli lahan di sekitar mereka untuk pembangunan nanti pada saat permintaan sudah semakin tinggi. Demikian pemaparan materi mengenai mendefinisikan jasa dan bagaimana jasa berbeda dengan produk fisik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kolaborasi ini, semoga bermanfaat.